Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali ada pada sekam padi saat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya ajak kita bersatu hati, kita berdoa agar firman Tuhan saat ini boleh memberkati kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu selalu baru dalam hidup kami dan memberi kami selalu, Tuhan Yesus, kekuatan yang baru. Memberi kami selalu, Tuhan, nasihat-nasihat, arahan-arahan, agar kami selalu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan saat ini saya beri judul Tersesat. Saudara, saya beberapa saat lalu mengingat kembali ketika saya masih SMP, SMA, ya, pada masa-masa liburan panjang, libur kenaikan kelas, libur yang panjang. Biasanya saya dan rekan-rekan mengambil waktu untuk melakukan perjalanan, ya, hiking dan mendaki sebuah gunung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada awal kami akan melakukan perjalanan, kami telah mempersiapkan segala sesuatu, baik bekal kami, juga surat-surat pengantar kami, ya, karena kami wajib untuk membawa surat sehingga apapun yang akan terjadi dalam situasi yang tidak diinginkan, dari pihak berwajib mengetahui keberadaan kami. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat itu kami membawa peta perjalanan, ya. Di kaki bukit biasanya itu dibagikan. Setelah kita menyampaikan surat pengantar kita, mereka memberikan map. Dan saat itu memang belum ada Google Map. Jadi kita masih menggunakan peta perjalanan, ya, coret-coret dari para pendaki pendahulunya, dan itu bisa membantu kami untuk mendaki. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu kisah di mana pada saat kami melakukan pendakian, tiba-tiba kabut turun dan kami kehilangan arah. Saudara, di awal perjalanan kami mendapat arahan bahwa kalau kabut turun dan kamu kehilangan jalan, berilah tanda di mana kita berjalan, sehingga kita boleh tahu bahwa perjalanan kita apakah akan kembali ke tempat itu dan ataukah akan melanjutkan perjalanan. Saudara, singkat cerita bahwa ketika tersesat kami sangat khawatir, ya, dengan kabut yang turun, dengan kondisi yang ada. Namun setiap arahan yang disampaikan kami lakukan, dan akhirnya kami boleh sampai di puncaknya dan kembali dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengingat peristiwa ini, saya merenungkan bagaimana perjalanan iman percaya kita. Pada saat kita akan berjalan sebagai orang percaya, kita telah diberikan arahan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan menegaskan, ya, menjadi ayat favorit orang Kristen,
yaitu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini perkataan Tuhan Yesus kepada muridnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat favoritnya orang Kristen. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan jalan, dan kita terus berjalan dan melangkah. Apakah kita masih tersesat? Ya, kadangkala mungkin kita seolah-olah berada di persimpangan jalan dan kita hanya mengangkat muka kita di hadapan Tuhan. Apakah benar ini Tuhan jalan? Kita sering bertanya-tanya. Yang kita hadapi mungkin persoalan, tantangan, dan kita bertanya, Tuhan, saya sudah berjalan menurut kehendak-Mu, tetapi tantangan yang kita hadapi, seolah-olah kita berada pada jalan atau berada pada kondisi yang tersesat. Tersesat identik dengan kehilangan arah. Ya, kemana kita akan melangkah? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kondisi iman percaya kita, keyakinan percaya kita akan terus melangkah dan melangkah di dalam Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, saudara, mungkin dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita merasa bahwa jalan kita baik-baik saja, ya. Semuanya berjalan dengan mulus. Oh, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berada dalam situasi kondisi itu, katakanlah mungkin kita berada pada zona aman, zona nyaman, segala sesuatu ada. Saya mau ini ada, mau itu ada. Saudara, kita perlu berhati-hati dan waspada. Apakah setiap langkah kita, karena ketika kita berada pada zona itu, seakan-akan kita berada di atas awan, apapun dapat kita lakukan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ayat yang akan mengarahkan kita, yang akan mengingatkan kita, yaitu di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, kita perlu waspada. Dan apabila kita berada pada jalan yang mungkin berbatu dan berliku, kita merasa mungkin kita tersesat, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi keyakinan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika Dia mengangkat kita sebagai anaknya, Dia akan tetap berjalan bersama kita. Tetapi waspadalah kita apabila kita sedang merasakan bahwa kita berada pada zona yang aman, melangkah menurut keinginan kita sendiri, seolah-olah kita merasa bahwa langkah hidup kita yang kita jalani lurus, tapi kita perlu waspada dan tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini jalan-Mu? Jangan sampai ketika kita berada di ujung jalan kita, ternyata maut yang kita hadapi. Puji Tuhan, saudara. Mari saudara, bagaimana perjalanan iman kita saat ini? Kita renungkan, jangan kita lewatkan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Menikmati baitnya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah
Tuhan yang akan membawa kita pada setiap langkah-langkah kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau firman-Mu boleh datang bagi kami, sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan, kami boleh Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau telah menunjukkan jalan bagi kami. Engkaulah jalan keselamatan kami Tuhan Yesus. Namun terkadang kala Tuhan, kami berada di persimpangan jalan, kami menghadapi tantangan hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kadangkala kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasa kadang Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kadangkala kami merasa kami kehilangan arah ya Tuhan. Tetapi saat ini biarlah iman percaya kami boleh dikuatkan Tuhan, sehingga kami boleh tetap memandang Engkau dan berjalan seturut dengan kehendak. Ampuni juga kami Tuhan Yesus. Kalau di tengah-tengah keberadaan kami saat ini Tuhan, kami Bapa di dalam surga, mungkin melangkah seturut dengan kehendak kami sendiri Tuhan Yesus. Melangkah dan melangkah. Mungkin tidak ada sesuatu yang, tidak ada tantangan yang kami hadapi. Kami berada pada zona yang nyaman. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengarahkan kami Tuhan, membabat setiap hati kami, agar kami sadar bahwa perjalanan kami Tuhan Yesus adalah perjalanan yang mungkin akan menuju pada maut. Saat ini kami berhenti sejenak Tuhan, mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus, kami hanya serahkan ke dalam tangan. Berjalan bersama kami Tuhan, dan biarlah kami tetap setia, taat, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan sempurnakan renungan kami pada saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau yang hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan.